Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merin Trisayanti, NPM 20154011104. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 1 Distrik Bina Husada Palembang. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus. 1. Mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air pada hewan. Mulut biasanya terletak di kepala dan umumnya merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap yang berakhir di anus. 2. Tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Bagian atas berhubungan dengan rongga hidung dengan perantara lubang bernama koana. Keadaan tekak berhubungan dengan rongga mulut dengan perantara lubang yang disebut isthmus faucium. Tekak terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian superior, bagian media, dan bagian inferior. 3. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, sebagian besar adalah otot rangka, bagian tengah campuran otot rangka dan halus, serta sebagian inferior terdiri dari otot halus. 4. Lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang keledai. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan antrum. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu lendir, asam klorida atau HCl, dan prekursor pepsin atau enzim yang memecahkan protein. 5. Usus halus atau usus kecil. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Lapisan usus halus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lapisan mukosa terletak di sebelah dalam, lapisan otot melingkar, M serikuler, lapisan otot memanjang, M longitudinal, dan lapisan serosa sebelum luar. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama adalah menyerap air dari feses. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. 7. Usus buntu atau sekum adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. 8. Umbai cacing atau appendix. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendisitas atau radang umbai cacing. 9. Rektum dan anus. Rektum dan anus adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Fungsi organ ini sebagai tempat penyimpanan sementara feses. 10. Pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas ini terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum. Pankreas memiliki 2 jaringan dasar, yaitu asini dan pulau pankreas. 11. Hati. Hati merupakan sebuah organ terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. 12. Kandung empedu. Kandung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dapat dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Empedu memiliki 2 fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak dan berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sistem pencernaan.
Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam materi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.